Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manglisjawati, nomor absen 25 dengan NIM 2211031260 dari kelas B1 Denpasar. Nah, di video kali ini saya akan kembali membuat video bimbingan mengajar dengan salah satu adik saya. Silakan adik untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dek Putri Jani. Saya kelas 3 dan saya bersekolah di SD nomor 1 Bungkas. Baik, terima kasih Putri. Apakah Putri sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, kita kemarin kan sudah belajar mengenai bentang alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai denah. Nah, kira-kira Putri tahu nggak apa itu denah? Denah adalah untuk menunjukkan suatu tempat. Baik, betul sekali Putri. Nah, denah tersebut adalah gambaran umum suatu tempat atau lokasi sehingga nanti kita bisa menemukan suatu lokasi yang kita inginkan. Nah, denah itu ada berbagai jenis sesuai dengan kegunaannya. Semisal ada denah rumah, ada denah rumah sakit, denah sekolah, dan juga ada denah untuk menuju suatu tempat, semisalnya dari rumah Putri ke sekolah. Nah, itu tadi mengenai pengertian denah. Apakah Putri sudah mengerti? Sudah. Apakah Putri ada pertanyaan lagi? Kak, untuk buat denah, komponen apa saja yang harus ada? Baik, terima kasih Putri, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, dalam membuat denah ada 4 komponen yang harus ada dalam membuat denah. Yang pertama itu ada judul denah. Nah, judul denah ini berfungsi untuk mengetahui denah apa yang nantinya Putri akan buat. Misalnya, Putri akan membuat denah rumah. Nah, Putri perlu mencantumkan nama denah tersebut di atas denah yang Putri buat untuk mempermudah nanti orang membaca denah. Nah, yang kedua itu ada nama ruangan atau bangunan. Nah, nama ruangan atau bangunan ini adalah berfungsi untuk memberitahu para pembaca denah ruangan mana atau bangunan mana yang ada dalam denah yang Putri buat. Misalnya Putri membuat denah sekolah, Putri perlu mencantumkan nama-nama ruangan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, kantin, dan ruangan lainnya yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga itu ada namanya gambaran umum lokasi. Nah, yang dimana gambaran umum lokasi ini adalah penggambaran secara umum suatu lokasi untuk mempermudah orang membaca denah. Nah, yang keempat itu ada arah mata angin. Ya, Kak yakin Putri sudah mengetahui apa saja arah-arah mata angin yang dimulai dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Tetapi nanti ketika Putri membuat sebuah denah, Putri cukup mencantumkan 4 arah mata angin saja, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Nah, arah mata angin ini berfungsi untuk sebagai penunjuk arah. Nantinya seorang pembaca denah mempermudah untuk menemukan suatu lokasi. Nah, kira-kira Kakak mau tanya, apakah Putri mengetahui apa alat yang biasanya digunakan untuk membantu menemukan arah mata angin? Kompas ya namanya, Kak. Wow, betul sekali Putri. Nah, di sini Kakak punya gambar kompas, yang dimana kompas ini adalah alat yang membantu kita untuk menunjukkan suatu arah mata angin di semua tempat yang kita kunjungi. Ini bisa membantu kita. Nah, selain komponen-komponen, ada 4 komponen tadi, di dalam denah juga terdapat kenampakan, yang dimana kenampakan itu ada 2, yang dimana kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Nah, Kakak mulai dari kenampakan alam terlebih dahulu ya. Nah, kenampakan alam itu adalah kondisi lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, kenampakan alam dibagi lagi menjadi 2 Putri, yang dimana kenampakan alam itu ada kenampakan perairan dan juga ada kenampakan daratan. Nah, kenampakan daratan tersebut adalah sebuah wilayah yang berada di daratan tetapi tidak digenangi oleh air. Contohnya itu Kakak punya gambar adalah bukit. Bisa Putri lihat, bukit adalah dataran tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Ini bukit. Selanjutnya ada gunung. Putri sudah tahu kan gunung? Pasti sudah tahu kan? Nah, gunung ini adalah permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukit. Nah, tetapi bedanya dengan bukit, nanti kalau bukit itu kan tidak bisa menimbulkan sebuah bencana alam, tetapi gunung bisa saja menimbulkan sebuah bencana alam seperti letusan gunung ketika status gunungnya itu masih aktif. Nah, kira-kira Putri tahu nggak gunung apa yang ada di Bali? Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, dan lain sebagainya.
Wah, betul sekali Putri, itu tadi gunung-gunung yang ada di Bali. Tapi di luar Bali juga ada namanya Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan gunung lainnya ya. Selanjutnya itu ada lembah. Nah, Putri tahu lembah? Tidak. Nah, lembah ini adalah daerah permukaan yang landai di kaki gunung. Biasanya masyarakat di pegunungan itu memanfaatkan lembah ini untuk pertanian dan juga peternakan. Nah, selanjutnya itu ada tanjung. Nah, tanjung ini adalah sebuah daratan yang menjorok ke laut. Nah, kalau di Bali itu contohnya ada Tanjung Benoa. Putri bisa nanti cari-cari di internet tentang Tanjung Benoa ya. Nah, itu tadi mengenai kenampakan daratan. Selanjutnya mengenai kenampakan perairan, yang dimana kenampakan perairan itu adalah wilayah yang digenangi oleh air. Nah, contohnya itu ada danau. Danau adalah salah satu kenampakan perairan yang dimana wilayahnya itu digenangi oleh air. Contohnya itu kalau di Bali itu, Putri tahu? Biasanya itu ada Danau Batur, Danau Buyan, dan lain sebagainya. Nah, betul sekali Putri. Contoh-contoh danau di Bali itu kan ada Danau Batur, Danau Buyan, Danau Tamblingan. Kalau di Indonesia, danau yang terkenal itu namanya adalah Danau Toba. Putri pasti tahu kan, Danau Toba. Nah, selanjutnya itu ada rawa Putri. Rawa ini adalah sebuah wilayah yang digenangi air tetapi berbeda dengan danau, karena rawa ini biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya seperti tumbuhan bakau dan tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya laut Putri. Nah, laut ini kemarin kan kita berkunjung ke pantai ya pada saat pembelajaran bentang alam. Nah, laut ini itu adalah daerah perairan yang digenangi oleh air yang sangat banyak yang berada di tengah-tengah laut, biasa di tengah-tengah pantai gitu maksudnya. Biasanya masyarakat itu menggunakan atau memanfaatkan laut itu untuk tempat mencari ikan dan juga kegiatan lainnya di pantai. Nah, selain laut dan kenampakan perairan yang lain, kakak juga kebetulan di desa kita kan ada sungai nih Putri. Nah, kakak akan mengajak Putri untuk berkunjung ke sungai untuk agar Putri bisa mengetahui bagaimana keadaan yang ada di sungai itu ya. Nah, Putri, kita sudah berada di salah satu sungai yang ada di daerah kita. Nah, sungai adalah penampakan alam perairan yang dimana sungai itu mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, dan sungai juga merupakan sebuah wilayah yang dialiri air secara terus menerus. Nah, kira-kira Putri tahu nggak sungai itu dimanfaatkan untuk apa saja? Biasanya orang pakai sungai untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Baik, betul sekali Putri. Sungai itu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci, untuk mandi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang kita lihat tadi. Ini di atas kita ini ada rafting. Sungai juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rafting ya. Nah Putri, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai kenampakan alam, baik itu kenampakan alam perairan dan juga kenampakan alam daratan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kenampakan buatan, yang dimana kenampakan buatan tersebut adalah semua kondisi lingkungan sekitar kita yang terbuat atau yang terbentuk dengan bantuan manusia. Nah, bisa kita lihat di sekeliling kita ini kan ada persawahan. Nah, persawahan ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu kenampakan buatan, yang dimana sawah ini tidak bisa tercipta secara alami tanpa bantuan dari manusia. Nah, ketika nanti Putri akan membuat sebuah denah, Putri bisa mencantumkan sawah ini untuk melengkapi denah yang akan Putri buat nantinya, ya. Nah, Putri, kita sudah sampai di salah satu penampakan buatan. Kita lihat ini adalah sebuah balai banjar. Nah, balai banjar ini merupakan penampakan buatan. Nah, balai banjar ini tidak dapat dibangun sendiri atau berdiri sendiri secara alami tanpa bantuan dari manusia. Nah, selanjutnya ini adalah jalan raya. Nah, jalan raya ini adalah salah satu akses yang nantinya menuju suatu tempat. Biasanya jalan raya ini juga dapat dalam denah. Nah, Putri, contoh lainnya dari kenampakan buatan itu adalah warung. Nah, warung ini bisa Putri cantumkan nanti dalam denah ketika Putri nanti membuat denah.
Nah, warung ini adalah sebuah penampakan buatan yang dimana warung tidak dapat berdiri secara alami tanpa dibuat oleh manusia. Nah, warung ini dipergunakan oleh masyarakat untuk menjual barang-barang seperti makanan, minuman, dan juga lain sebagainya. Nah, Putri, contoh lainnya lagi, ini adalah sebuah pura. Pura bisa dicantumkan nanti dalam denah, dan pura termasuk ke dalam penampakan buatan di mana pura ini tidak dapat berdiri secara alami tanpa dari bantuan dari manusia untuk membuat pura ini. Nah, itu tadi Putri mengenai pura sebagai salah satu penampakan buatan. Nah, Putri tadi sudah kakak menjelaskan mengenai apa itu denah, komponen apa saja yang harus ada dalam denah, serta kenampakan-kenampakan yang bisa dicantumkan dalam denah. Nah, setelah kita mempelajarinya itu tadi, sekarang kakak akan memberikan Putri sebuah tugas untuk membuat denah dari rumah Putri menuju sekolah. Nah, nanti setelah Putri selesai membuat denah tersebut, Putri bisa jelaskan kepada kakak dan juga kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton ya. Silakan Putri untuk buat. Wow, bagus sekali denah yang Putri buat. Nah, sekarang Putri bisa jelaskan kepada kakak dan juga teman-teman di rumah tentang denah yang Putri buat tadi. Silakan. Nah, dari rumah Putri menuju sekolah itu ke timur terus sampai menemukan Gang Batur 1. Setelah menemukan Gang Batur 1 ke utara sampai menemukan warung Bu Mangku. Setelah itu belok ke timur sampai menemukan perempatan, lalu ke utara lurus sampai menemukan Balai Banjar Tubuan. Setelah itu ke timur dan lurus, itu menemukanlah sekolah Putri. Wow, terima kasih Putri atas penjelasannya. Di sini kakak akan mengomentari sedikit terkait dengan denah yang Putri buat. Nah, ini teman-teman, denah yang Putri buat. Dari kelihatannya denah Putri yang dibuat oleh Putri ini sudah sangat memenuhi apa saja komponen-komponen sudah lengkap ya Putri. Mulai dari ada judul denah, ada arah mata angin, ada gambaran bangunan, dan juga ada gambaran umum lokasinya. Nah, Putri sangat bagus sekali menjelaskan denah tersebut, tetapi nanti ketika Putri mendapatkan tugas untuk membuat denah di sekolah, Putri bisa lebih pede lagi atau lebih percaya diri lagi untuk menjelaskan denah yang Putri buat ini ke teman-teman yang ada di sekolah ya. Nah, itu tadi Putri mengenai pembelajaran tentang denah. Nah, apakah Putri sudah memahaminya materi yang kakak sampaikan tadi? Sudah. Apakah Putri ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, terima kasih Putri sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga nanti kita bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran lainnya. Nah, kakak tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.